Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi tentang persyaratan untuk pulang ke Indonesia. Dokumen penting apa saja yang harus dibawa? Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. So yang pertama, persiapkan sudah pasti paspor ya. Kalian cek nanti masa expirednya itu sampai kapan, kayak gitu. Biasanya kalau paspor itu sebelum 6 bulan harus di renew ya, seperti itu. Oke. So persyaratan yang kedua, kalian harus bawa work permit. Persyaratan yang ketiga, sudah pasti kalian bawa tiketnya ya. Tiket bisa di print, bisa juga dilihat dari HP ya. Biasanya kan sang majikan ngasih kita lewat email ya. Jadi kita bisa pertunjukkan sama pihak imigrasi yang ada di Surabaya maupun yang ada di Singapura. Tapi di sini majikan ya, majikan saya itu selalu ngasih print kayak gitu. Oke, so persyaratan berikutnya kalian harus membawa surat vaksin ya, lengkap. Sertifikat vaksin yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, buat kalian yang vaksinnya belum lengkap, misalkan kalian itu baru vaksinnya 2 ya, vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua. Jadi vaksin yang ketiga kalian itu belum ya, kalian harus vaksin di Singapura dulu daripada nanti dipersulit ya. Kalian mau pulang ke rumah, kepengen cepet-cepet lah ya ketemu dengan misalkan keluarga atau orang tua, kan tetapi vaksin kalian belum lengkap, sudah pasti di Bandara Surabaya itu akan ditahan ya. Nah, di sini teman-teman, jadi misalkan nih kemarin kan saya juga ada barengannya ya sama Mbak Indonesia juga, karena ya alhamdulillah dari rombongan pesawat Jetstar ya, itu ada lebih dari 5 mbak-mbak TKW yang pulang menuju Surabaya ya. Jadi kemarin itu ada satu ya, itu yang kena NPWP waktu kita sedang mendaftar IMEI ya, karena HP kita dari Singapura ya, kalau kita nggak mendaftarkan IMEI itu HP kita itu nggak bisa dipakai setelah sampai di Indonesia. Jadi mendaftar IMEI itu gratis ya teman-teman. Jadi kemarin kan ceritanya saya memang bawa 2 HP ya, tapi alhamdulillah saya nggak kena NPWP karena HP saya ini harganya di bawah 5 juta. Akan tetapi kalau misalkan ya kalian pulang ke Indonesia ataupun cuti, kalian bawa laptop atau bawa HP itu yang harganya di atas 5 juta akan dikenakan NPWP ya. Di sana nanti akan dihitung berapa persennya kayak gitu. Nah, kemarin itu kejadiannya ya, mbaknya ini bawa HP dari Singapura yang masih di dalam box ya. Setelah itu kemarin kan mbaknya juga nggak ngerti, loh Pak, ini kenapa saya kena denda? Soalnya begini Mbak, harga HP milik Mbak ini di atas standar yang ditentukan oleh bandara yang ada di Surabaya. Jadi NPWP-nya kemarin itu kena 500.000. Nah, akan tetapi mbaknya ini kan nggak bawa uang cash ya, bawanya cuma ATM. Dan ATM yang terdekat yang ada di Surabaya itu cuman ATM BCA dan BRI. Nah, ATM BNI-nya atau mungkin saya salah dengar gimana ya kayak gitu, saya juga nggak ngerti. Jadi di sini kalian juga harus persiapkan uang cash ya. Jadi jangan sampai kalian itu pulang ke Surabaya dengan tangan kosong, nanti buat jaga-jaga saja ya. Misalkan kalian mau bawa 2 juta atau 3 juta juga nggak apa-apa. Kemarin saya juga bawa segitu, nggak banyak juga nggak sedikit. Cuman buat jaga-jaga saja lah ya, seperti itu. Oke, so nanti kalau sudah sampai di Juanda Surabaya ya teman-teman, itu nanti nggak ada yang namanya damri, bus damri ya, atau bus damri yang menjemput kita untuk mengantar kita ke terminal Bungo Aceh ya. Sekarang itu sudah nggak ada, adanya cuma di terminal 1, karena kemarin saya kan turunnya di terminal 2 ya. Terus saya dijemput sama sang suami, saya tuh ngomong sama
kemarin memang ada ya, kalian juga tahu sendiri bahwa yang namanya di Bandara Juanda itu banyak sekali yang calo-calo yang pada berkeliaran mencari, ya sudah pasti cari uang lah ya, seperti itu. Kemarin tuh nawarin sama saya, Mbak mau kemana kayak gitu, ini Pak mau ke terminal Bungur Asih kayak gitu kan. Saya kan nggak dijemput sama misalkan dari rumah, biasanya kan dulu sering inilah ya teman-teman, apa namanya, nyewa mobil kayak gitu. Sekarang enggak, karena saya pengen pulangnya itu santai aja lah, nggak usah tergesa-gesa kayak gitu. Jadi ngambil bus ya kayak gitu. Terus kemarin ditawarin sama orang-orang yang ada di dalam bandara itu, ngomongnya, Mbak ada Grab, ada taksi kayak gitu ya. Terus saya kan tanya, Pak memang di sini itu nggak ada ini ya, bus Damri ya? Enggak, sekarang nggak ada Mbak, adanya cuma di Terminal 1. Jadi kemarin kan saya ada barengannya sama Mbak dari Solo ya. So Mbaknya ini juga akhirnya kita gandengan lah ya, satu Grab kayak gitu. Jadi satu Grab itu kalau sampai ke Bungur Asih itu biayanya sebenarnya sih 150.000 ya, akan tetapi karena Pak sopirnya bilang kayak gini, ya dikasih 200 juga nggak apa-apa. Terus akhirnya ya teman-teman, kita sepakat untuk ngasih 100, saya juga 100, jadi dikasih 200. Terus akhirnya kita diantar sampai ke terminal Bungur Asih. Nah seperti itu loh perjalanannya ya. Jadi buat kalian semuanya harus tetap jaga-jaga bawa uang cash, jangan sampai kalian nggak bawa apa-apa ya, karena ya buat jaga-jaga aja di nantinya di Surabaya itu mungkin ada apalah ya, ada apa, kita kan nggak tahu ya, seperti itu. Nah teman-teman, kemarin kan saya memang dikasih tahu sama majikan ya, bilangnya begini, kamu harus download aplikasi Peduli Lindungi. Nanti setibanya di Surabaya ini bakalan dipertanyakan. Akan tetapi alhamdulillah banget teman-teman ya, perjalanan saya mulai dari Singapura sampai ke Surabaya itu lancar, nggak ditanyakan soal aplikasi Peduli Lindungi. Akan tetapi memang di sini itu ya nasib-nasiban ya. Depan saya itu juga Mbak TKW itu ditanya aplikasi Peduli Lindungi, belakang saya itu juga ditanya mana aplikasi Peduli Lindungi kamu. Nah kemarin itu saya itu menyiapkan ya dokumen itu sampai segini loh ya. Itu isinya apa? Fotokopi paspor, fotokopi tentang ini work permit, tiket, surat vaksin. Jadi memang saya itu bawanya selalu tak double-double ya. Fotokopi, misalkan fotokopi paspor itu saya bawanya 2, jadi tak rangkep-rangkep kayak gitu teman-teman, biar pihak imigrasi itu biar mempermudah kita lah ya, nggak tanya yang neko-neko. Akan tetapi memang ya sebelum berangkat saya memang berdoa ya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, semoga bisa segera pulang ke rumah kayak gitu ya. Karena tahu sendiri ya teman-teman, kalau kita sudah sampai di turun dari itu ya pesawat itu, pasti kita itu kepengen banget cepet-cepet ketemu dengan yang menjemput kita, seperti itu. Dan alhamdulillah banget lancar. Jadi di sini kalian juga harus jaga-jaga, harus download aplikasi Peduli Lindungi ya teman-teman. Itu juga buat jaga-jaga, karena setiap orang itu nasibnya nggak ada yang sama ya. Nah dan kemarin itu saya nggak dipertanyakan soal itu, akan tetapi depan dan belakang saya itu ditanyakan tentang aplikasi Peduli Lindungi, dan itu harus diisi ya, karena itu ada di dalam HP. Downloadnya itu lewat aplikasi Play Store. Oke. So jadi ya seperti itu tadi. Nah di sini saya juga ngasih tambahan lagi ya, kalian jangan bawa hand body ya, jangan bawa gunting ya, potongan kuku itu ya, itu yang ada pisaunya kecil itu juga nggak boleh, nanti bakalan disita di Singapura ya. Jangan bawa sampo yang cairan-cairan, meskipun itu hanya 100 ml itu disita teman-teman ya. Jadi kalian jangan bawa power bank. Kalau misalkan kalian mau bawa power bank silahkan, tapi tolong dimasukkan di dalam koper ya, jangan dibawa ke tas gendong, nanti bakalan disita, kan sayang ya kayak gitu. Oke. So kalian harus ingat-ingat pesan saya, hand body nggak boleh, sampo itu juga nggak bisa masuk, power bank itu
kalian ya sebaiknya yang saya sebutkan ini tadi dimasukkan ke dalam koper saja ya, untuk keamanan kita sendiri daripada disita, dibuang kan sayang ya, seperti itu. Oke, so kalau HP sama cas ya itu nggak apa-apa masuk ke dalam tas gendong. Oke, so apalagi ya kemarin itu teman saya yang disita itu yaitu cuman itu saja, potongan kuku ya, karena itu kan di dalam gepitan-gepitan itu ada pisaunya kecil kayak gitu ya, itu juga nggak bisa masuk. Itu dicek di dalam mesin waktu kita berjalan kayak gitu, itu bunyi tit kayak gitu, nggak bisa. Itu sudah disita di Singapura. Terus ya cuman itu saja ya teman-teman. Jadi kalian harus inilah ya, ditimbang dulu tentang koper ya. Mungkin kalian di tiketnya misalkan hanya 20 kilo ya harus 20 kilo, karena kalau kalian sampai bawanya lebih dari 20 kilo itu kalau sudah masuk di bandara ya per kilonya bisa dicas $10, kan sayang ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian mungkin bawa yang 19 kilo lebih atau 18 kilo lebih ya. Kemarin saya itu satu koper cuman 10 kilo lebih, karena kopernya itu juga kan saya nggak bawa barang banyak ya, seperti cuman satu koper, tas ini cuman satu ya, sama tas gendong yang ada di belakang, itu saja. Karena saya juga nggak bawa apa-apa dari Singapura, cuman bawa baju untuk anak ya, jajanan saya juga nggak bawa. Jadi saya itu dari Singapura pulang ke Indonesia ini cuman yang penting saja, bawa uang ya, terus bawa apa lagi ya, yang terpenting oleh-oleh untuk anak saja ya, seperti mainan kayak gitu. Jadi memang saya ini orangnya nggak suka ribet, apalagi nanti seumpama ya, ini pesan buat mbak-mbak semuanya, mungkin kalian sudah mau pensiun dari Singapura kayak gitulah, itu alangkah baiknya barangnya itu dikirimkan dulu lewat pos TKI ya. Akan tetapi teman-teman di sini saya sarankan ya, sekarang itu ada peraturan baru untuk pos TKI. Jadi kalian kalau kirim barang itu tolong barangnya itu dicek ya, misalkan kalian ya celana panjang 5 harus ditulis 5, misalkan celana panjangnya itu 5 terus kalian itu nulisnya hanya 4 atau 3, yang 2 bakalan diambil oleh bea cukai atau ya di tempat bea cukai itu ya, tempat bea cukai di mana boxnya nanti setelah sampai di Indonesia itu bakalan diambil oleh petugas, dan kita nggak bisa mengadu teman-teman, karena saya sendiri kemarin tanya sama petugas pos TKI yang ada di Singapura ya, saya itu tanya begini, Bang, kenapa ya sekarang tuh kebanyakan ya mbak-mbak TKW pada komplain kenapa barang yang dikirim ke Indonesia dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan kok belum sampai di rumah. Nah begini Mbak, sekarang ada peraturan baru dari pihak bea cukai di Indonesia bahwa ya kalau misalkan mbaknya itu kirim, misalkan nih kirim tas sekolah ya, tas sekolahnya itu 2 tapi ditulis 1, nah itu nanti bakalan diambil kayak gitu. Nah jadi di sini buat kalian semuanya harus jeli ya, misalkan kalian nulisnya ya harus yang betul sesuai dengan apa yang kalian kirim, jangan ditambahi, jangan dikurangi ya, karena itu juga bakalan merugikan diri kita sendiri ya, seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, selama saya menggunakan jasa pengiriman pos TKI, alhamdulillah semua barang-barang itu sampai rumah aman, meskipun dicek memang betul barang kita itu dicek di pihak bea cukai yang ada di Indonesia ya, memang dicek. Karena apa, kemarin waktu saya itu taklim kayak gitu ya, itu sudah ganti warnanya, itu sudah ganti kayak gitu. Tapi alhamdulillah yang penting barang sampai di rumah dan aman, nggak ada hilang satupun ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga dengan video ini bisa bermanfaat, dan buat kalian semuanya yang mungkin ya kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin kalian ingin bertanya lagi dengan pertanyaan yang nggak sama yang ada di video ini, kalian bisa DM saya di Instagram Asih Ngawi. Oke teman-teman, dan di sini saya juga berbagi link buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya. Saya di sini bekerja sama dengan PT Mutiara yang ada di Bekasi, Jakarta. Kalian bisa DM
sendiri langsung ke linknya ya. Saya hanya berbagi link yang akan saya letakkan di kotak deskripsi. Oke, ini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik dan kalian bisa merasa nyaman, betah ya, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.